الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأمهاتنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وإذا وقف بعرفات فليكثر من الاستغفار والدعاء
wat tadarru'i wal bukai wal yas'alillaha bisidqin wa raghbatin wa iqbalin wa inabatin li nafsihi wa liwalidayhi wa ahbabihi wa likafatil muslimina bisalahi jami'il umuril ukhrawiyati wad dunyawiyati fa innahu yas'alu kariman jawadan biyadihil khairu kulluhu wa lahu khazainus samawati wal ardi wa hadzal mawqifu a'zamul mawaqifil islamiyyati wa ajma'uha wa yahduruhu min malaikatillahi wa ibadihis salihina khalaiqu la yuhsuna wa qad warada anna Allah ta'ala yubahi bi ahlil mawqifi ahlas samai wa yashhadu malaikatahu ala annahu wa yushhidu malaikatahu ala annahu ghafara lahum a'ni li ahlil mawqifi wa annahu ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba musi'ahum li muhsinihim wa fi ba'dil athari a'dhamun nasi dhanban man waqafa bi arafatin wa dhanna annahu lam yughfar lahu wa jaa fil khabari anna iblisa la'natullahi la yara asghara wa la adhara wa la aghbata minhu fi yaumi arafata wa ma dhalika illa likasrati ma yara min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi anil mudhibina minal waqifina bi arafatin. Wa idza waqafa, dan apabila dia berwukuf di Arafat, hendaklah memperbanyak dari istighfar dan doa dan tadarru', merendahkan diri kepada Allah, wal bukai dan menangis, wal yas'alillah dan hendaklah memohon akan Allah bisidqin dengan benar, wa raghbatin dan dengan harapan, wa iqbalin dan menghadap penuh kepada Allah, wa inabatin dan inabah, kembalikan dirinya kepada Allah,
wa inabatin li nafsihi, bagi dirinya, wali walidayhi, dan bagi kedua orang tuanya, wa ahbabihi, dan bagi kekasih-kekasihnya, kecintaan-kecintaannya, wali kafatil muslimin, dan untuk sekalian orang-orang muslim, bisalahi jami'il umuril ukhrawiyati, dengan mematutkan, membaikkan sekalian urusan akhirat dan dunia. Fa innahu yas'alu, maka bahwasanya dia memohon, kariman, akan yang maha mulia, jawadan, lagi maha dermawan, maha murah, biyadihil khairu kulluhu, di dalam kekuasaannya lah kebaikan semuanya. Walahu khazainus samawati wal ard, dan dia yang mempunyai gudang-gudang langit dan bumi. Wa hadzal mauqifu, bermula tempat berwukuf ini atau bermula berwukuf ini, a'zamul mawaqifi, sebesar-besar berwukuf di dalam Islam, wa ajma'uha, dan terlebih menghimpun akan dia, wa bihad wa yahduruhu min malaikatillahi, dan menghadiri, mendatangi akan tempat wukuf itu daripada malaikat-malaikat Allah, wa ibadihis salihin, dan hamba-hambanya yang saleh, khalaiqu la yuhsun, beberapa makhluk yang tidak bisa dihinggakan. Wa qad waroda, dan sungguh datang riwayat bahwasanya Allah Ta'ala yubahi, membanggakan dengan ahli wukuf ini, membanggakan orang yang wukuf ini, ahlas sama, akan penghuni langit, wa yushhidu, dan Allah mempersaksikan, malaikatahu, akan malaikatnya, ala annahu, atas bahwasanya Allah ghafara lahum, telah mengampuni bagi mereka. Siapa mereka? A'ni, yang saya kehendaki, li ahlil mauqif, bagi orang-orang yang berwukuf. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala qabila, menerima, muhsinahum, akan orang yang berbuat baik dari mereka. Wa wahaba, dan Allah memberikan, musi'ahum, akan orang yang berbuat jahat, li muhsinihim, karena orang yang berbuat baik. Allah berikan karunia kepada orang yang jahat karena orang yang berbuat baik. Wa fi ba'dil athari, dan ada dalam sebagian asar, yakni sebagian perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, a'dhamun nas, yang paling besar manusia, dzamban, dosanya, man waqafa, adalah orang yang berwukuf di Arafat,
fadhanna annahu lam yughfar lahu, lalu menyangka bahwasanya dia tidak diampunkan baginya. Wa jaa fil khabar, dan datang dalam hadis, anna iblisa la'anahullah, bahwasanya iblis Allah laknat dia, la yara, tidak melihat akan dirinya, asghara, terlebih kecil, wala adhara, terlebih diusir, wala aghbata minhu, dan aghyadha, terlebih marah, ghair, tidak terlebih marah daripadanya, fi yaumi arafata, pada hari Arafat. Wa ma dzalika, dan tidak lain yang demikian itu hanyalah likasrati ma yara min tanazzulir rahmah, karena banyaknya yang dia lihat turunnya rahmah, wa tajawuzillahi minal mudzlimin, dan memaafkan, mengampuni Allah terhadap orang-orang yang berdosa, minal waqifin, dari yang berwukuf di Arafat. Wallahu a'lam. Wa min adabil haji, di dalam bacaan kita Habib Allah menjelaskan tentang apa yang kita sunnah kerjakan pada waktu wukuf. Di antaranya yang tadi kita baca, apabila orang berwukuf, fal yuksir minal istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Ini sunnah. Karena di sanalah Allah mengampuni orang yang berwukuf. Bahkan tadi kita baca dalam asar, kalau orang wukuf merasa enggak diampunin dosanya, perasaan itu lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Atau paling besar dosa orang yang punya perasaan lagi wukuf nggak diampunin, itu paling besar dosa. Makanya disuruh banyak istighfar, Allah ampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang wukuf dengan istighfar. Itu yang sunnah. Kedua, banyak berdoa kepada Allah, doa tentang dunia dan akhirat, buat diri kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan buat muslimin dan muslimat. Banyak doa, karena doa tempat wukuf makbul. Nah, yang ketiga, wat-tadarru, merendahkan diri, merasa rendah, merasa hina, merasa enggak ada artinya kita di hadapan Allah. Itu tadarru. Dan yang keempat, kita disuruh banyak menangis. Kita nangis karena dosa kita. Kita nangis karena keteledoran kita. Nangis karena merasa belum sempurna ibadah kita, nangis. Bahkan saya tahun 72, 71, 72 itu masih umur 22 tahun pergi haji. Kalau kakek saya pesan, kalau bisa hatamin Quran waktu wukuf. Saya berpikir
kita baca dari Indonesia, kira-kira tinggal berapa juz hatam di sana. Dia bilang enggak, sampai Arafat baca, sehari itu mesti hafal hatam. Ya, kita mikir apa bisa. Jadi di waktu wukuf hatam dari awal sampai akhir. Nah, ini ya kita merasa nggak mampu, tapi kita coba. Kan biasanya kalau kita wukuf, kita berangkat ba'da zuhur tanggal 8 ke Arafat. Sampai Arafat ya kira-kira asar atau sebelum maghrib. Nah, ba'da maghrib saya coba, habis sembahyang maghrib kita baca, Isya berhenti sholat jamaah, bisa baca lagi. Itu dari maghrib kira-kira sampai jam 11 atau jam 12 sudah dapat 15 juz. Nah, saya tidur. Subuh bangun, habis subuh kita baca, belum sampai waktu wukuf hatam 30 juz. Catatan dulu masih muda, kalau sekarang udah nggak mampu. Karena waktu masih muda saya baca 1 juz 15 menit, paling lambat 20 menit, masih muda. Itu alhamdulillah Allah tolong, dengan taufik Allah hatam sebelum wukuf hatam. Sebelum waktu jam 12 sudah hatam. Nah, itu yang saya rasakan, nikmat wukuf luar biasa. Kita zikirnya, kita doanya, kita tadarruknya, bahkan nangisnya, itu nggak bisa diceritakan. Kenikmatan wukuf. Rupanya itu rahasianya. Dia suruh hatamkan Quran di Arafat supaya kenikmatan wukuf dalam istighfar, dalam doa, dalam tadarruk itu luar biasa. Cuman kita terganggunya di saat sudah hampir-hampir asar, orang pada ribut potret sama onta apa, kita mulai hilang dari konsentrasi. Tadinya di saat tenang terasa nikmat. Nah, ini nggak ada di sini, tapi engkau saya bilang baca hatam di sana. Nah, inilah yang dikatakan wukuf, sesuatu berhenti kita yang paling mulia wukuf. Ya, itu yang disuruh istighfar, tapi saya ditambahkan surah hatam Quran. Ya, wal yas'alillah, dan hendaklah memohon kepada Allah. Apa yang dimohon? Ya, wal yas'alillah, hendaklah memohon kepada Allah bisidqin, dengan benar. Ini benar artinya istiwa zahir wal batin, luar sama dalam sama, zahir sama batin sama. Jadi kalau mulutnya kita berdoa, hatinya pun berdoa sesuai yang kita baca. Ya Allah, minta ampun, hatinya pun minta ampun. Ya Allah, minta rahmat, hatinya pun nangis minta rahmat. Itu namanya sidik. Antara ucapan dengan hati sama. Nih, jangan mulutnya doa, hatinya kelilingan. Itu enggak sidik. Itu disuruh berdoa bisidqin, dengan benar. Wa raghbatin, penuh harapan. Bahasa orang dulu, raghbah itu gemar, senang. Jadi doanya dalam keadaan senang. Kenapa senang?
Karena mintanya sama yang maha memiliki segalanya. Senang minta sama Allah. Nih. Itu karena iman. Jadi kalau gemar minta sama Allah, imannya tinggi. Itu gemar. Ketiga, wa ikbalin, penuh menghadap Allah. Nggak ada yang keluar. Matanya, telinganya, badannya ngadep Allah. Nggak ada yang kelilingan. Dan keempat, inabatin, kita kembali kepada Allah. Kembali, orang berdoa itu balik kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Allah ceritakan, inni dzahibun ila rabbi, saya akan kembali kepada Allah, sayahdin, yang akan memberi petunjuk. Betul, kembali, inabah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, kembali, tidak kepada yang lain, ya. Nah, doanya buat siapa? Bukan buat kita saja, linafsihi, untuk dirinya, wali walidayhi, dan untuk kedua orang tuanya, wa ahbabihi, dan untuk kekasihnya, kecintaan. Siapa yang kita cintai? Anak, istri, keluarga, untuk mereka, atau saudara kita, muslim kita, siapa yang kita cintai, doa buat mereka. Nah, ini walikawatil muslimin, dan untuk sekalian orang muslim. Nah, ini adab aulia kalau berdoa buat muslim. Allahumma salimna wal muslimin, salimna wal muslimin. Jadi kalau aulia nggak pernah tinggalkan doa buat muslimin. Nah, ini untuk sekalian muslim. Apa yang diminta? Sholaha jami'il umuril ukhrawiyah, baiknya, patutnya, maslahatnya sekalian pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat dan dunia. Minta kepatutan kerjaan dunia dan akhirat. Fa innahu, kenapa begitu? Fa innahu, karena bahasanya yang dia minta adalah karim, yang maha mulia, jawad, yang maha dermawan. Yang kita minta karimun jawad, makanya minta segalanya. Nah, biyadihil khairu kulluhu, di dalam kekuasaannya lah kebaikan semuanya. Karena kebaikan semua ada sama Allah, nggak ada di tangan orang lain. Ada sama Allah. Walahu khazainus samawati wal ard, selain semua kebaikan dari Allah, dan Allah yang punya gudang langit dan bumi. Khazain asamana, tempat penyimpanan. Kalau bahasa Arab, khizanah atau lemari. Yang punya gudang langit Allah. Itu sebab sudah berdoa dengan benar sama Allah. Karena dia maha murah, maha dermawan, semua kebaikan punya Allah, dan gudang langit bumi punya Allah. Nah, ini untuk berdoa. Wa hadzal mauqifu, kata Abu Abdullah, tempat berhenti ini, yakni berwukuf ini, a'zamul mawaqif, sebesar-besar tempat berhenti. Jadi saat orang berhenti, yang paling mulia tempat berhenti adalah wukuf. Kita itikaf di rumah, itikaf di masjid, itikaf di tempat manapun, yang paling mulia berwukuf di dalam tempat berhenti Islamnya. Jadi ini paling besar tempat berhenti dalam Islam. Wajma'uha, dan lebih berhimpun faidahnya, kegunaannya, manfaatnya itu lebih mencakup di waktu wukuf.
Dan wa yahduruhu, waktu wukuf itu didatangi oleh para malaikat Allah. Malaikat hadir di situ. Wa ibadihis salihin, hamba-hamba yang soleh datang. Konon Nabi Khadir dan Nabi Ilyas itu ketemunya waktu wukuf. Habis wukuf pindah lagi. Semua orang soleh, aulia ada di sana. Para roh, para malaikat hadir, hamba yang soleh hadir, aulia kumpul di sana. Kan kalau aulia mau tempat wukuf asal di merem juga sampai. Nggak kayak kita pakai daftarin nungguin 20 tahun. Kalau aulia menggeser kaki juga sampai. Nih. Itu sudah mendapat darajatul khutwah namanya. Sudah mendapat pangkat langkah. Langkah sama dia enteng. Ya. Jadi khalaiqu la yuhsun, dan hadir di sana orang-orang yang nggak bisa dihinggakan. Makhluk Allah nggak terhingga datang tempat wukuf. Ya. Waqat waroda, dan sungguh datang riwayat bahwasanya Allah Ta'ala yubahi, membanggakan orang yang wukuf kepada malaikat yang di langit. Kata Allah, hai malaikat, ishadu, saksikan tuh hamba saya datang dari seluruh penjuru yang ada di bumi. Mereka kumpul, mereka berdoa, mereka nangis, dibanggakan orang wukuf sama Allah kepada malaikat. Ya. Wa yushhidu, bahkan Allah mempersaksikan malaikat-malaikatnya atas bahwasannya ghafara lahu, Allah sudah ampunkan bagi mereka. Malaikat saksikan, saya sudah ampunkan orang yang wukuf. Itu malaikat saksinya. Ani, siapa mereka? Li ahlil mauqif, mereka adalah orang yang wukuf. Jadi Allah katakan, hai malaikat, ishadu anni qad ghafartu lahum. Hai malaikat, saksiin, saya sudah ampunkan bagi mereka yang wukuf. Wa annahu ta'ala, dan bahasanya Allah Ta'ala qabila, menerima akan orang yang berbuat baik. Yang mana berbuat baik diterima, yang istighfar, yang doa, itu diterima semua. Yang sedekah, baca Quran diterima. Apa saja kebaikan diterima Allah tempat wukuf. Bahkan wa wahaba, Allah memberikan akan orang yang jahat mereka karena orang yang baik. Ini ada orang jahat di wukuf, Allah kabulin permintaannya karena dia bersama orang baik, atau karena orang baik diterima doa dia, karena orang baik diampunkan dosa dia, karena orang baik diberikan karunia kepadanya. Di bahasa Betawi namanya orang jahat numpang mujur di situ. Numpang mujur karena orang baik dia diterima. Itu wa wahaba musiahum bi muhsinihim. Jadi Allah berikan orang jahat karena orang baik mereka. Nah, ini yang tadi saya katakan, wa fi ba'dil athar, dan dalam sebagian perkataan sahabat atau tabi'in, a'dhamun nasi dzamban, itu yang paling besar manusia dosanya siapa? Man waqafa bi Arafatin, orang yang berwukuf di Arafat, fadhanna, lalu menyangka annahu la yughfar lahu, bahasanya dia enggak diampuni dosanya. Itu kalau orang wukuf di Arafat merasa dosa saya belum diampunin, itu perasaan itu adalah dosa yang paling besar. Jadi berarti wajib kita yakin bahwa begitu kita wukuf Allah ampunkan dosa kita. Ini ya, makanya ada hadis, man atahadal baita walam yarsus walam yasuk
raja'aka yawma waladathu ummuh, yang datang kepada Baitullah ini untuk berhaji, tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafas, berkata yang jelek, pulang sama juga anak orok baru lahir, nggak ada dosanya. Di antaranya waktu wukuf. Wajib kita yakin diampunkan. Waja'a fil khabar, datang dalam hadis, anna iblisa, bahwasanya iblis laknatullah, dilaknat dia oleh Allah, tidak melihat dirinya paling kecil, paling hina, paling jengkel, melainkan pada waktu orang wukuf di Arafat. Iblis paling merasa kecil, hina dan jengkel banget kalau lihat orang wukuf. Misalnya juga orang yang komunis lihat kita sembahyang nggak demen banget dia. Banyak lockdown, kesempatan sama dia, orang nggak kasih sembahyang, nggak dikasih ini. Itu kayak iblis. Iblis paling nggak suka waktu wukuf, nggak suka orang wukuf. Kenapa? Nih, wa madzalika, tidak lain itu likasrati ma yara min tanazzuli rahmah, karena dilihat bagaimana rahmat turun kepada orang yang wukuf. Lihat rahmat, kelihatan sama dia, rahmat turun kepada orang-orang yang wukuf. Juga wa tajawuzillahi anil mudibin, dan Allah ampunkan dosa-dosa orang yang dosa di waktu berwukuf di Arafat. Itu dia paling nggak senang. Lihat rahmat turun, lihat orang diampunin, nggak senang iblis. Makanya dia paling merasa kecil, masih paling merasa hina, paling merasa jengkel kalau orang wukuf. Kalau sekarang orang sholat, iblis paling nggak senang lihat orang sholat. Karena kalau orang sholat begitu Allahu Akbar, rahmat turun. Idza qama litakbiri laqat rahmatun. Kata Nabi, kalau orang diri sholat, menghubungi dia, datang kepadanya rahmat. Iblis lihat rahmat turun di atas kepala, jengkel banget. Qata'a dhuhri, patah pinggang saya kalau saya lihat orang lagi sholat. Sama dengan wukuf. Nah, makanya apapun yang terjadi, ulama mengatakan jangan tinggal sholat. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, celentang. Nggak bisa celentang dalam perasaan kita sholat. Jangan sampai kita bikin senang iblis. Makanya ulama ahli sunnah mengatakan hatta udah nggak bisa bergerak sholat, ijra'ul arkan fil qalbi, memperjalankan rukun di hati. Ingat lagi diri, baca Fatihah. Ingat lagi ruku, baca tasbih. Kita jalankan rukun sholat di hati. Apa tujuannya? Biar iblis jangan senang lihat kita. Nah, orang sholat dalam keadaan apapun, rahmat turun nama dia. Nah, begitu juga dalam wukuf. Paling kecewa iblis, paling jengkel iblis, paling merasa hina iblis ketika lihat orang wukuf. Karena orang wukuf, dia lihat Allah turunkan rahmat kepada mereka. Orang wukuf, dia lihat Allah ampunkan dosanya. Nah, ini diantara keadaan orang wukuf yang diceritakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Wa min adabil haji, dan diantara ada adab orang haji, nanti adab-adab waktu kita berhaji. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bis.